Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan mungkin amalan-amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di kesempatan pagi ini kita kembali merenungkan ayat. Kali ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Yaitu disebutkan, kita baca separuh ayat terlebih dahulu. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq." Allah berfirman, haram bagi kalian memakan bangkai, lalu darah, lalu daging babi. Diharamkan pula daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Juga diharamkan hewan yang mati tercekik. Juga diharamkan hewan yang mati karena dipukul. Juga diharamkan hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Juga diharamkan hewan yang mati karena ditanduk. Juga diharamkan hewan yang mati karena diterkam binatang buas. Kemudian Allah katakan, illa ma zakkaitum, kecuali hewan yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, untuk nusuk untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, karena itu semua termasuk perbuatan fasik. Para jamaah sekalian, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita hindari. Yang haram-haram ini Allah jadikan sebagai ujian bagi kita. Bukan berarti kalau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seenaknya saja kita langgar. Karena mungkin ada yang meyakini pokoknya yang apa yang Allah ciptakan ya berarti boleh kita konsumsi, berarti boleh kita makan, berarti boleh kita masukkan dalam perut. Tidak. Kadang ada yang menjadi ujian bagi kita sekalian. Nah, di sini kita diuji dengan hal-hal yang diharamkan untuk kita tinggalkan. Tidak boleh dikonsumsi untuk pembahasan yang kita bahas dari surat Al-Maidah ayat 3 di sini. Yang diharamkan yang pertama maitah. Maitah yaitu bangkai. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan maitah adalah hewan yang mati bi ghairi zakatin syar'iyyatin, tanpa lewat penyembelihan yang sah. Maka hewan ini diharamkan karena hewan bangkai itu mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada kita mendapatkan manfaatnya. Dan ini nantinya diharamkan, ada pengecualian kecuali untuk dua bangkai, yaitu yang pertama belalang, walang. Walaupun mati nggak disembelih jadi halal. Kemudian yang kedua samak, yaitu ikan.
ikan yang ada di air laut, air tawar, air payau, yang ada di sungai, yang ada di laut, yang ada di telaga, semuanya itu halal. Ya, semuanya itu halal walaupun matinya nggak pakai penyembelihan, walaupun matinya nggak pakai disembelih. Intinya di sini yang diharamkan hewan yang tadi nyawanya hilang begitu saja, tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Kemudian yang diharamkan lagi adalah ad-dam, yaitu darah. Yang dimaksudkan di sini adalah ad-dam al-masfuh, yaitu darah yang mengalir. Jenengan nyembelih pitik misalnya, kemudian ada darah yang keluar, dikumpulkan, kemudian dijadikan apa? Tadi ditambahkan bumbu, mau ditambahkan ya asin-asin apa pedas-pedas, pokoknya itu haram. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi tadi ada wedhus yang mati, jenengan kumpulkan darahnya. Ada pitik yang disembelih, jenengan kumpulkan darahnya. Nah, darah yang dikumpulkan tadi dijadikan apapun, pokoknya itu haram. Kemudian yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Daging babi di sini syamilun li jami'i ajzaihi, seluruh bagiannya, dagingnya, jeroannya, semua pokoknya haram. Ya, kulitnya, pokoknya semuanya haram. Bahkan kulitnya mau dikeringkan sampai beberapa waktu pun itu juga tetap haram. Pokoknya semua bagiannya tadi itu diharamkan. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, ada yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, yaitu yang dimaksudkan sini kata Syekh As-Sa'di, beliau katakan tidak disebut nama Allah ketika penyembelihan. Yang disebut itu malah nama asnam berhala, nama wali-wali Allah ketika disembelih hewan tadi disebut dengan nama wali fulan, disebut dengan nama sunan fulan, atau dengan kawakib dengan nama bintang-bintang, atau makhluk-makhluk yang lainnya. Semua hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maka itu jadi penyembelihan yang haram. Namun kalau itu memakai nama Allah, maka jadi penyembelihan yang halal. Kenapa sampai tidak boleh memakai nama selain Allah atau ditujukan pada selain Allah? Karena itu termasuk dalam perbuatan syirik. Karena itu termasuk dalam perbuatan syirik. Nah, kemudian di sini dirinci wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Ada di antara hewan-hewan yang mati, lihat di sini. Ada yang disebut munkhaniqah. Apa yang dimaksud munkhaniqah? Di sini dikatakan dalam terjemahan matinya dicekek. Jadi pitik ini diambil, lehernya langsung mati. Maka jadi haram walaupun jenengan pakai bismillah, karena itu tidak pakai lading, nggak pakai pisau untuk nyembelih, maka jadi haram. Kemudian ada yang mati mauquzatu, yaitu mati dengan darab, dengan pukulan. Entah itu pakai tongkat, pakai kayu, langsung dipentung kepalanya, mati. Atau tadi ada wedhus yang lewat di jalan, ketabrak mobil, kena benturan keras, mati. Maka matinya jadi hewan yang haram, nggak boleh dimakan. Wah, terus yo kasihan yo mati, terus boleh nggak dijual? Ora entuk, karena sudah jadi makanan yang haram. Jenengan bawa ke selatan, jual, jadi makanan yang haram, maka penghasilannya, duitnya juga jadi duit yang haram. Jenengan masukkan dalam perut, masukkan uang haram. Dan kata Nabi SAW,
Ya, daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Neraka yang lebih pantas untuk daging semacam itu. Ya wes, kalau sudah mati, entah itu mati penyakit atau ketabrak mobil, ketabrak motor, terus diperlakukan bagaimana? Dibuang apa dikubur? Atau dijadikan oseng-oseng? Dikubur. Pokoknya nggak boleh dijual sama sekali. Itu resikonya kalau kita memelihara hewan seperti itu. Ada resiko bisa mati dan nggak punya bati sama sekali. Ya resiko. Terima takdir. Pokoknya Allah sudah tetapkan seperti itu. Mugi-mugi sesok diganti meneh. Ya, tadi rugi 1 juta, mugi-mugi besok dapat 2 juta. Saiki rugi 2 juta, mungkin besok diganti. Mati sapi ya, wedhus siji, sesuk diganti sapi. Allah yang tentukan, Allah yang beri rizki. Kemudian wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh. Munggah lantai 3. Terus lompat, mati. Ya, wedhusnya tadi jatuh dari tempat yang tinggi, mati, maka matinya juga mati jadi hewan yang haram, jadi bangke. Kemudian yang mati karena ditanduk, niki wonten tanduk karena tusukan mati, juga mati karena diterkam binatang buas. Kecuali tadi illa mazakaitum, kalau masih sempat disembeli, misalnya ketabrak mobil, oh saya urip iki 10 menit lagi baru mati, oh disempat aja sembelih. Bismillah, matinya karena nyembelih, walaupun sebelumnya ketabrak mobil. Atau ada yang sakit, ya, wedhusnya sakit, wah ini masih sempat, ini masih punya nafas, langsung ambil lading pisau terus disembelih, bismillah, terus mati. Berarti matinya itu karena sempat disembelih, masih halal, alhamdulillah. Namun kalau jenengan itu sudah mati terus disembelih, ya ora manfaat. Kalau wes mati, ya ketabrak mobil wes mati, ya wes sembelih. Ya disembelihnya nggak manfaat. Kalau masih sempat punya nyawa, masih sempat bernafas, kemudian jenengan ambil pisau tadi nyembelih, bismillah, berarti matinya itu karena disembelih. Maka ketika itu jadi halal. Paham nggih? Jadi yang diharamkan bangkai yang tidak lewat penyembelihan yang sah. Kemudian yang kedua darah. Yang ketiga daging apa? Babi. Yang keempat tadi ada yang mati dicekik, ada yang mati dipukul, ada yang mati jatuh, ada yang mati ditanduk, ada yang mati diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat untuk disembelih. Oke, ini kemauan untuk pembahasan kita subuh ini. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu, memperbaiki amalan kita, dan kita juga dijauhkan saking yang haram-haram, dicukupkan dengan yang halal, dan mugi-mugi kita senantiasa diberi keistiqomahan. Oke, ini kemauan kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.